adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube GPIB Peniel DKI Jakarta dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak 14 Februari 2021. Nah, kebetulan hari ini hari kasih sayang adik-adik. Adik-adik bisa peluk mamanya atau cium mamanya, bilang selamat hari kasih sayang. Tapi kasih tidak hanya diberikan pada hari ini saja, melainkan setiap hari. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sekarang kita mau memulai ibadah pada hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan hati, kita bersaat teduh. Selesai. Kakak mau ajak adik-adik berdiri, kita mau berolahraga sedikit, kita nyanyi Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Doa, jika berdoanya yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat dengan sungguh-sungguh bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembacaan firman, tapi kita mau nyanyi dulu dari Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yang akan membawakan cerita pada hari ini adalah Kak Yosa. Kita panggil dulu ya adik-adik. Kak Yosa. Terima kasih Kak Omi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami telinga untuk mendengar dan hikmat bijaksanaan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga kiranya Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar dapat menyampaikannya kepada adik-adik dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kakak bacain ya adik-adik. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulainya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya,
ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dari surat Yohanes, adik-adik. Dari surat Yohanes yang pertama. Adik-adik tahu nggak sih pas surat ini itu yang nulis siapa kira-kira? Coba dari namanya aja kita udah bisa tebak kan? Surat ini ditulis oleh Yohanes, adik-adik, yaitu muridnya Yesus dan juga pengikut-pengikutnya. Mereka yang menulis surat-surat ini, kumpulan surat-surat ini. Nah, kalau misalnya surat berarti ada yang pengirim dan ada penerimanya juga kan, adik-adik? Penerimanya itu untuk surat Yohanes ini dari berbagai macam jemaat, adik-adik. Nah, kebetulan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini ditujukan kepada jemaat generasi kedua dan generasi ketiga. Nah, jemaat-jemaat ini kenapa dia ditulisin surat sih, adik-adik? Coba kira-kira. Yohanes ingin mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang generasi kedua dan generasi ketiga ini, karena mereka sekarang memiliki sifat yang sombong, adik-adik. Pada waktu itu jemaat-jemaatnya memiliki sifat sombong. Mereka sombong karena mereka pikir mereka telah mendapatkan pengetahuan, mereka pikir mereka telah mendapatkan ilmu-ilmu. Jadi mereka pikir mereka sudah cukup pintar dan mereka merasa sombong. Jadi untuk teman-teman yang lain dari jemaat itu yang kira-kira belum mendapatkan ilmu, mereka sombong, adik-adik. Ih, siapa kalian? Aku lebih pintar daripada kalian. Aku tidak mau berteman sama kalian. Aku tidak mau mengasihi kalian. Nah, Yohanes, adik-adik, pada surat ini ingin mengingatkan kita tentang tadi apa yang Kak Omi pertama bilang, kasih, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus saja dari awal sudah mau berkorban untuk kita, adik-adik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, dia rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dan berarti apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Kita harus meneruskan kasih itu. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Selain sesama-sesama kita, selain sesama manusia, kita juga harus mengasihi hewan-hewan, kita juga harus mengasihi tumbuhan-tumbuhan. Pokoknya harus mengasihi semuanya, adik-adik. Nah, dan juga adik-adik, terkhususnya kita harus mengasihi saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, mama, papa, opa, oma, om, tante, adik, kakak. Kita harus mengasihi semuanya. Oke, adik-adik. Jadi firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan kita tentang mengasihi sesama, adik-adik. Nah, sekarang Kak Yoza punya aktivitas nih, adik-adik. Udah lama kan kita nggak melakukan aktivitas. Nih, coba lihat ya. Aktivitas yang pertama. Nih, adik-adik. Ada aktivitas untuk adik-adik yang kelas TK dan kecil. Adik-adik dipersilahkan untuk mengambil gambar ini. Nanti coba dilihat di bawah ya, adik-adik, di deskripsi ada linknya. Nanti adik-adik download gambarnya. Minta tolong mama dan papa untuk ngeprint gambarnya. Lalu adik-adik boleh mewarnai ya, adik-adik. Boleh dikerjakannya bareng nih sama adik atau kakaknya. Dan juga boleh dibantu juga sama mama papanya, oke? Adik-adik boleh pilih salah satu gambarnya. Nanti kalau udah selesai digambar, adik-adik boleh dikirim ke Kak Yoza atau Kak Dian atau Kak Esther atau Kak Omi. Terserah adik-adik, pilih aja kirimnya mau ke siapa. Nah, yang kedua, ada aktivitas untuk kelas tanggung nih, adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang kelas tanggung, adik-adik diminta untuk membuat kutipan ayat dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-10. Oke, adik-adik, ayatnya yang ke-10 aja. Nah, nanti adik-adik coba bikin tuh, terserah mau digambar, mau ngerjainnya pakai HP boleh, pakai komputer juga boleh. Pokoknya adik-adik bikin segimana mungkin kreativitasnya adik-adik. Kalimat ini dibikin bagus, adik-adik, dipercantik nih. Kayak contohnya 2 gambar ini. Oke, adik-adik. Nah, pokoknya dua aktivitas ini dikerjakannya boleh bareng-bareng ya, adik-adik. Sama adik dan kakaknya boleh, sama mama papanya juga boleh. Bareng-bareng sekeluarga juga boleh. Oke, adik-adik? Amin. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan panggil Kak Omi juga ya. Kak Omi. Ya,
Kita mau nyanyi kasih Yesus amat indahlah. Adik-adik tahu kasih itu adalah tindakan memberi perhatian dan kebaikan pada orang lain. Betul, Tommy. Terima kasih. Berdoa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat meneruskan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik, berkati mereka dalam mereka belajar dan bermain. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi akan adik-adik. Biarlah mereka boleh melakukan setiap kegiatan dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, oma, opa, om, tante, dan seluruh keluarga besar yang kami miliki. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati keluarga besar kami. Biarlah kami boleh selalu mengucap syukur dalam segala kondisi apapun. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Beri hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri, bahkan RW, RT, dan kepala desa sekalipun Tuhan. Biarlah setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk gereja-gerejamu dimanapun berada, mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang melayani. Dan biarlah melalui keberadaan kami sebagai gerejamu, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Doa yang jauh daripada sempurna ini, kami mau alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Sambil adik-adik siapkan, kita mau nyanyi dari Aku Suka Membagi. Adik-adik bisa memberikan persembahan
mama papanya adik-adik. Nanti mama papanya akan bawa ke gereja, oke? Nah, sekarang untuk sambil tadi sudah memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagi dari baitnya yang kedua. Kalau kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan, kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita udah mau berpisah nih, tapi sebelumnya adik-adik kalau mau ngisi puji-pujian boleh ya Kak Yosa ya, boleh kirim banget videonya, nanti kita tayangkan di ibadah streamingnya di minggu berikutnya ya. Jadi masih nyimpen nomornya Kak Dian kan ya? Masih ya. Kita mau nyanyi, tapi adik-adik boleh berdiri dulu. Karena kita pakai gaya gerakan ya, kasihnya biar adik-adik gak lupa nih. Ingetin dulu ya Kak. Oke. Ada 8 hitungan ya adik-adik. Tangan kirinya putih, tangan kanannya hitam. Ya, 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah inget ya? Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Pada hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan melalui firman-Mu agar untuk mengasihi sesama kami dan juga kepada ciptaan-ciptaan-Mu yang lain. Kiranya mulai dari hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk lebih mengasihi sesama kami lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai minggu depan. Dah.